Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Aprilia dengan NIP 200204062025062002 dengan jabatan Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya. Berdasarkan Permenpan RB nomor 83 tahun 2021, bab 4, pasal 6, dijelaskan bahwa tugas jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman yaitu melaksanakan penata kelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman. Berdasarkan Permenpan RB nomor 83 tahun 2021, terdapat 66 uraian tugas yang mencakup penyiapan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan penataan bangunan gedung serta kawasan permukiman. Selanjutnya, dilakukan identifikasi dan penentuan isu berdasarkan kondisi di tempat kerja, sehingga didapatkanlah 5 isu berdasarkan tupoksi seperti di slide. Dari beberapa isu yang ditentukan, kemudian dilakukan penilaian berdasarkan aspek APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa isu prioritas utama, yaitu pada peringkat pertama ada belum optimalnya proses identifikasi tingkat kerusakan bangunan dan infrastruktur permukiman. Di peringkat kedua ada isu belum optimalnya pemantauan dan pengawasan pembangunan gedung. Dan yang ketiga yaitu belum optimalnya pengendalian bangunan yang memenuhi standar keselamatan dan fungsi. Hasil tersebut kemudian diperkuat dengan analisis USG untuk menentukan isu yang paling urgent. Hasil analisis ternyata menunjukkan bahwa isu yang tadinya berada di peringkat kedua menjadi peringkat pertama. Hal ini dikarenakan isu belum optimalnya pemantauan dan pengawasan pembangunan gedung memiliki aspek urgensi, tingkat keseriusan, dampak maupun potensi pengembangan masalah yang signifikan. Dikarenakan pengawasan pembangunan merupakan kegiatan yang preventif yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan bangunan serta masyarakat. Nah, hal inilah yang menyebabkan pengawasan dinilai lebih urgent dibandingkan dengan identifikasi yang terdapat pada ranking kedua. Untuk mengetahui penyebab masalah, dilakukan analisis menggunakan fishbone diagram. Dari sisi SDM, ditemukan kurangnya jumlah petugas pengawas yang terbatas, kemudian beban kerja yang tinggi. Dari sisi metode, ditemukan bahwa pelaporan tidak terstruktur dan tidak adanya sistem pelaporan real-time. Kemudian dari sisi material, tidak adanya database terpusat dan juga foto dokumentasi yang tidak terarsip rapi. Kemudian dari sisi teknologi, itu ditemukan kurangnya dari tidak adanya dashboard pemantauan real-time dan juga data yang tidak terintegrasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utamanya terletak pada belum tersedianya sistem monitoring berbasis digital yang terintegrasi dan terstandarisasi. Pada tiap akar masalah ditemukan alternatif solusi. Untuk permasalahan SDM, dapat diselesaikan dengan melakukan pelatihan penggunaan sistem digital, pembagian tugas yang jelas dan sederhana agar pengawasan lebih efektif. Kemudian untuk aspek metode dapat diselesaikan dengan membuat checklist pengawasan digital berupa tahapan pekerjaan, mutu, maupun keselamatan. Kemudian bisa juga dengan mengubah sistem pelaporan menjadi real time atau online.
Sedangkan untuk aspek material dapat diselesaikan dengan membangun database terpusat dan sistem penyimpanan terstruktur agar data pengawasan terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pimpinan. Dan yang terakhir, untuk aspek teknologi diselesaikan dengan mengembangkan sistem monitoring berbasis digital menggunakan aplikasi sederhana seperti Google Form dan Google Spreadsheet. Sistem ini mengintegrasikan penginputan data, dokumentasi foto, serta lokasi secara langsung, dan dapat dikembangkan menjadi dashboard monitoring untuk memudahkan pemantauan oleh pimpinan. Dari isu belum optimalnya pemantauan dan pengawasan pembangunan gedung disebabkan oleh belum adanya sistem yang terstandar dan terintegrasi, khususnya dalam proses monitoring dan pelaporan yang masih dilakukan secara manual. Akar masalah utamanya adalah keterbatasan SDM, belum adanya SOP, minimnya pemanfaatan teknologi dalam monitoring, dan juga data dan dokumentasi yang belum terkelola secara sistematis. Untuk pemecahan masalahnya bisa dilakukan dengan standarisasi pengawasan, peningkatan kompetensi, digitalisasi sistem monitoring, lalu penguatan pengawasan. Dengan implementasi yang konsisten, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas pengawasan, kualitas pembangunan gedung, serta kepatuhan terhadap standar teknis dan keselamatan bangunan.